Perkenalkan, nama saya Nur Hasan dari Prodi Manajemen Informatika. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester Gasal dalam mata kuliah Organisasi Komputer dengan judul Pemahaman tentang BUS dan macam-macam BUS. Dalam mata kuliah ini saya diajari atau dengan Bapak dosen pengampu Bapak Irfan Eskom Mkom. Kita lanjut di slide berikutnya. BUS sistem dalam arsitektur komputer merujuk pada BUS yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah BUS adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh si CPU melalui perantara sistem BUS. Kemudian sebuah komputer memiliki beberapa BUS agar dapat berjalan. Banyaknya BUS yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki BUS prosesor front-set BUS, BUS AGP, BUS PCI, BUS USB, BUS ISE yang digunakan oleh keyboard dan mouse dalam BUS-BUS lainnya. Contoh mouse-nya kurang lebih yang seperti ini, yang tipe wireless. Kemudian BUS disusun secara hierarkis karena setiap BUS yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan BUS yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu BUS yang ada. Sebagai contoh, kartu grafis AGP akan dihubungkan ke BUS AGP. Beberapa perangkat lainnya, utamanya chipset atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara BUS-BUS yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah controller BUS SCSI dapat mengubah sebuah BUS menjadi BUS SCSI, baik itu BUS PCI atau BUS PCI Express berdasar jenis BUS-nya. BUS dapat dibedakan menjadi BUS yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated BUS. Namun apabila BUS yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka BUS ini disebut multiplex BUS. Kekurangan multiplex BUS adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tetapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Sedangkan untuk dedicated BUS merupakan kebalikan dari multiplexed BUS. Beberapa BUS utama dalam sistem komputer modern adalah sebagai berikut. BUS prosesor.
Q-Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan untuk prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset kontrol memori. Bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yakni konsep bus, hyper transport bus, dan beberapa bus lainnya. Sistem komputer selain Intel x86 mungkin memiliki busnya sendiri-sendiri. Bus ini berjalan pada kecepatan 100 MHz, bisa juga sampai menembus dan dapat menembus itu kurang lebih sampai 1066 MHz. Umumnya bus ini memiliki lebar lajur 64 bit sehingga setiap detaknya mampu mentransfer sampai 8 bit. Kemudian ada bus AGP, Accelerated Graphic Port. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz, mode AGP 1X 133 MHz, mode AGP 2X atau M533 MHz, mode AGP 8X pada lebar jalur 32 bit, sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 MB per second. Umumnya bus ini terkoneksi ke chipset pengatur memori Intel Memory Controller Hub atau NVIDIA Enforce SPP. Sebuah sistem hanya dapat menampung satu buah bus AGP. Mulai tahun 2005 saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. Kemudian ada bus PCI, Peripheral Component Interconnect. Bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O kecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar, dari mulai prosesor Intel 486 karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini. Bahkan hingga saat ini bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori Lockbit Intel MHC atau Shortbridge Intel ICH atau NVIDIA Enforce MCP. Kemudian ada juga bus PCI-X, Peripheral Component Interconnect Express. Bus ini merupakan perkembangan dari bus PCI. Bus ini mentransfer data pada 250 MB per detik MBS per jalur atau total 8 GB. Lebih dari 30 jalur diperkenalkan pada tahun 2004. Mulai tahun 2005 pada saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. Kemudian ada bus ISA, Industry Standard Architecture. Ada bus EISA, Extended Industry Standard Architecture. Kemudian bus MCA, Micro Channel Architecture. Ada juga bus SCSI, Small Computer System Interface. Bus ini diperkenalkan oleh Masington pada tahun 1984. SCSI merupakan termuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpan eksternal berukuran besar. Ada juga dengan bus USB, Universal Serial Bus. Bus ini dikembangkan oleh tujuan vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telekom. Bus ini ditujukan
bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer, karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang didapat dari bus USB antara lain tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing atau memasang peralatan I/O. Hanya satu jenis kabel yang digunakan dapat mensuplai daya pada peralatan I/O, tidak diperlukan reboot. Kemudian yang terakhir ada bus 1394, bus yang mempunyai nama Firewire, memiliki kecepatan tinggi di atas SCSI PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer, tapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Demikian pemahaman saya dalam bus pada komputer. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.